Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang teknik analisa data dalam metode penelitian kualitatif. Perkenalkan, nama saya Bayrita Faradila. Adapun anggota kelompok saya ada Uswatun Hasanah, ada Ahmad Fauzi, ada Azhar, dan ada Ekson Kakak. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Uswatun Hasanah, pemateri kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzi, pemateri keempat akan dijelaskan oleh Azhar, dan pemateri yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Ekson Kakak. Langsung saja kita akan mulai dengan pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Uswatun Hasanah akan membacakan materi bab 6, yaitu tentang teknik analisis data. Yang pertama, pengertian. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai data sekunder. Yang dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Nah, oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis. Mills and Huberman menyatakan bahwa yang paling serius dalam analisis data kualitatif adalah karena metode yang dirumuskan dengan baik. Menurut Nasution menyatakan bahwa melakukan analisis data adalah pekerjaan yang sulit. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti, sehingga peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasa cocok dengan penelitiannya. Berdasarkan hal di atas, dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting, dan membuat kesimpulan agar lebih mudah dipahami. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu dikembangkan menjadi hipotesis. Selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang dan dapat disimpulkan bahwa apakah hipotesis diterima atau ditolak. Jika diterima, maka akan terus berlanjut dan berkembang menjadi teori. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dilakukan terhadap data hasil studi fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke dalam lapangan. Yang kedua yaitu analisis data model Mills and Huberman. Mills and Huberman tahun 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu ada data reduction, data display, dan conclusion drawing, verification. Yang pertama yaitu data collection, data penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya, atau sering disebut dengan triangulasi. Pengumpulan dilakukan berhari-hari bahkan berbulan-bulan, sehingga data yang didapatkan sangat banyak. Nah, yang kedua yaitu data reduction. Mereduksi data berarti merangkum, memilih-milih data atau hal yang pokok, fokus pada hal penting yang dicari, tema dan polanya. Demikian, data yang telah dipengaruhi atau data yang telah dikumpulkan, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama penelitian kualitatif adalah temuan. Data display, yang dimana data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan
dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam melakukan display data, selalu dengan teks naratif juga dapat berupa grafik, metrik, dan chart. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya, Bayi Rinta Faradila, akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Langkah keempat dalam analisis data kualitatif yaitu consoling, drawing, atau verification. Menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya, analisis data selama di lapangan model Spratly. Spratly pada tahun 1980 membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informan. Kuncinya yang biasa disebut dengan key informant, yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu, perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Analisis data kualitatif ada 4, yaitu yang pertama analisis domain, yang kedua analisis taksonomi, yang ketiga analisis komponensial, yang keempat analisis tema kultural. Yang pertama analisis domain. Analisis domain memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Yang kedua, analisis taksonomi. Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktural internalnya dilakukan dengan observasi. Yang ketiga, analisis komponensial, mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dan yang terakhir, analisis tema kultural, mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Dan di halaman 149, contoh analisis hubungan sistematik pendidikan kejuruan. Di sana ada memperlihatkan kita tentang hubungan, bentuk, dan contoh. Misalkan di nomor 1, hubungan, jenis atau striculation. Bentuknya X adalah jenis dari Y. Contohnya seperti SMK adalah jenis pendidikan kejuruan, dan contoh-contoh yang lain sebagainya. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis domain terhadap data yang telah terkumpul dari observasi, pengamatan, dan dokumentasi, maka sebaiknya digunakan lembaran kerja analisis. Seperti contoh yang saya terapkan tadi. Melalui lembaran kerja tersebut, semua include term atau rincian domain yang sejenis dikelompokkan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tipe-tipe hubungan. Tipe-tipe hubungan sistematik, mana 9 hubungan. Dan setelah itu dapat dibentuk masuk ke dalam domain apa. Sebagai contoh pendidikan penduduk yang lulus SD, SLTP, atau SLTA, dan perguruan tinggi sebagai domain dari pendidikan penduduk masyarakat tertentu. Nah, di sini sudah dijelaskan tabelnya, contoh lembaran analisis domain pendidikan. Nih. Nah, langsung saya jelaskan saja. Berdasarkan lembaran analisis domain tersebut, maka telah ditemukan 9 domain yang terkait dengan perguruan tinggi, yaitu tugas perguruan tinggi, bermacam-macam ruang di perguruan tinggi atau teknik, kepemimpinan, kurikulum berbasis kompetensi, alat yang digunakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas kuliah, administrasi perkuliahan, dan gelar lulusan S1. Pada gambar 6.9 dan 6.10 berikut ini diberikan contoh lembaran analisis domain untuk orang-orang di rumah sakit dan domain jenis pendidikan. Nah, langsung saja ya. Yang kedua, analisis taksonomi. Analisis taksonomi setelah penelitian melakukan analisis domain sehingga ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu. Maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan.
Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebutkan dengan analisis taksonomi. Jadi analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram atau kotak atau di dalam kurung box diagram. Diagram garis dan simpul, lines and node diagram, dan outline yang dapat digambarkan pada gambar 6.13 A, B, C. Yang ketiga ada analisis komponensial. Astagfirullahaladzim. Komponensial. Analisis taksonomi yang diurai adalah domain yang telah ditetapkan menjadi fokus melalui analisis taksonomi setelah dominan dari cari elemen yang serupa atau serumpun diperoleh melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi yang terfokus. Pada analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik perkumpulan bersifat teregulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan. Sebagai contoh, dalam analisis taksonomi telah ditemukan berbagai jenjang dalam jenis pendidikan. Berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tersebut, selanjutnya dicari elemen yang spesifik dan kontras pada tujuan sekolah, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidikan, dan sistem manajemennya. Pada gambar 6.15 berikut ditunjukkan contoh analisis data kualitatif tentang jenjang pendidikan di Indonesia yang meliputi analisis domain menghasilkan jenjang pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Analisis taksonomi menghasilkan jenjang atau jenis sekolah, dan analisis komponensial yang diharapkan diperoleh data yang spesifik dan kontras pada setiap jenis-jenis atau jenjang pendidikan pada aspek tujuan sekolah, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidikan, dan sistem manajemen pendidikan yang digunakan. Yang keempat ada analisis tema budaya. Analisis tema atau Describing Cultural Themes sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegritaskan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial, penelitian yang sebelumnya masih gelap atau masih remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian maka menjadi lebih terang dan jelas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari buku Profesor Dr. Sugiono, Tugas Kelompok, Metode Penelitian Kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus poin selanjutnya yang perlu dipahami oleh teman-teman yaitu deskripsi data meta. Itu bagaimana cara kita melakukan deskripsi data meta? Itu ini yang perlu kita perhatikan. Pertama yaitu semua data meta yang telah terkumpul selanjutnya akan ditampung dan dideskripsikan atau disisipkan. Data ini masih berserakan sebelum punya bentuk. Jadi ada beberapa poin penting, ada beberapa data yang harus kita simpulkan dalam deskripsi data ini, mulai dari data meta itu sendiri. Maka perlu kita perhatikan makna dan arti kata dari deskripsi meta ini. Baik, di poin selanjutnya saya akan membahas tentang analisis data kuantitatif menurut Carwell. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam analisis data kuantitatif, yaitu pertama langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus menyediakan data meta. Data meta ini berupa data yang sudah ditranskrip dalam yang sudah kita ambil di lapangan sesuai penelitian kita itu sendiri. Jadi langkah selanjutnya itu mengoreksi dan menyimpulkan data yang pernah kita dianalisis. Jadi melakukan dan selanjutnya itu melakukan coding atau menyusun tema-tema. Itulah kira-kira di poin pertama, yaitu analisis data kuantitatif menurut Carwell. Itu pengertian secara umum. Terus poin selanjutnya yaitu memberi interpretasi atau makna tentang tema. Jadi sebelum kita interpretasi atau membuat tema, tentu kita harus memaknai tentang tema apa yang kita peroleh. Jadi hasil mengkonstruksi hubungan antara tema dan kategori selanjutnya itu perlu diberikan interpretasi sehingga orang lain itu memahami apa yang menjadi judul atau apa yang menjadi tema dalam melakukan penelitian kuantitatif. Terus
Poin selanjutnya yaitu sebelum melakukan kegiatan analisis data, maka peneliti wajib menyediakan semua data menta dari hasil observasi, mulai dari wawancara dalam atau dokumentasi, data menta atau hasil wawancara yang dibuat dalam bentuk transkrip, dan narasi singkat, dan observasi disimpan dalam bentuk foto atau video atau bisa berupa catatan, data yang berupa dokumen dan lain sebagainya. Dalam bentuk ini jumlahnya sangat bervariasi, maka diperlukan beberapa observasi di beberapa teknis yang harus kita kumpulkan dalam melakukan penelitian kuantitatif ini. Terus poin selanjutnya yaitu pengumpulan data atau kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah pertama itu mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif. Penelitian adalah sebagai instrumen kunci itu dalam mengumpulkan segala data. Mengumpulkan data dilakukan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi atau wawancara dalam studi dokumentasi, yaitu wawancara. Makin lama di lapangan jumlah data yang terkumpul akan semakin banyak dan observasi. Ada data yang dapat diamati, tetapi ada data yang tidak dapat diamati. Jadi seperti data tentang perasaan, sakit hati, stres, dan juga data kuantitatif yang dalam bentuk narasi atau bahasa tubuh seperti mengguguk, geleng kepala, dan menghentikan mata, atau data tampak atau data yang tidak tampak tapi mengandung makna. Misalnya di semua data-data itu data menta sesuai narasi-narasi yang diberikan oleh seseorang itu harus kita pahami dan harus kita telusuri supaya kita paham bagaimana teknik pengumpulan data itu sendiri. Jadi adapun langkah-langkah dalam analisis data itu, yang pertama yang kita harus perhatikan yaitu poin pertama yaitu mengorganisasikan data atau menyiapkan data yang akan dianalisis, yang artinya itu data menta yang akan dianalisis diorganisasikan berdasarkan tanggal pengumpulan data atau sumber data atau jenis data, deskripsi data atau sifat data atau sumber data, bisa pimpinan atau wakil pimpinan, bekerja, operasional, pengamat jenis data bisa, dan hasil observasi dan proses kegiatan atau wawancara dalam catatan lapangan dokumentasi. Sifat ini yang rahasia dan tidak dirahasiakan. Deskripsi atau data uraian ringkas setiap data yang terkumpul. Itu penjelasan poin pertama tentang mengorganisasikan data atau menyiapkan data. Jadi kedua yaitu masalah baca dan lihat seluruh data. Jadi peneliti harus membaca seluruh data yang akan terkumpul supaya memahami data apa saja yang diperoleh, sumber data yang dimaknanya itu seperti apa. Peneliti harus mengetahui setiap informasi yang disampaikan itu apa saja, dan bandingkan dengan informasi yang lain itu dengan memahami seluruh data. Maka peneliti akan dapat memahami itu, mendeduksi mana data yang penting, yang baru dan yang unik. Di data mana yang terkait dengan pertanyaan peneliti. Selanjutnya peneliti juga harus dapat memilah dan mengklarifikasi kategori atau kelompok, membuat tema atau data-data yang terpilih. Itu poin kedua. Sedangkan poin ketiga yaitu tentang membuat coding atau seluruh data. Jadi ketika kita membuat coding, ada yang perlu kita perhatikan adalah coding adalah kita harus memahami apa dulu itu coding. Coding adalah proses memberi data memberi tanda terhadap data yang telah dikelompokkan atau data yang sejenis yang diberi kode. Itu sama halnya coding dapat dilakukan secara manual atau dengan komputer melalui coding penelitian, dan dapat dihasilkan dengan kategori atau tema baru. Itulah beberapa 3 poin penting dalam melakukan langkah-langkah analisis data. Baik, jadi saya lanjut di poin F, yaitu contoh analisis data kualitatif. Berikut diberikan contoh ringkasan penelitian kualitatif yang meliputi judul penelitian, ada rumusan masalah, kajian teori, pengumpulan data, dan analisis data, serta kesimpulan. Yaitu judul penelitian terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT, ya contohnya di PT Sinar Pelangi. Rumusan masalah ini, faktor-faktor
Nah, apakah yang dominan mempengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Pelangi? Bagaimana juga pola hubungan antara faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Pelangi? Maka di sini terdiri ada kajian teori. Ya, kajian teori itu dalam penelitian kualitatif tidak digunakan landasan teori, tetapi kajian teori karena teori yang digunakan tidak digunakan sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis, tetapi digunakan untuk memperkuat peneliti sebagai human instrumen sehingga peneliti mampu membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu mengumpulkan data dan analisis data kualitatif secara alamiah atau natural berdasarkan peristiwa yang terjadi pada situasi sosial tertentu. Situasi sosial menurut Pradlis adalah play aktor dan aktivitas orang, tempat, dan aktivitas. Seperti telah dikemukakan bahwa teori dalam penelitian kualitatif sering disebut teori Lanza-Lenz theory atau teori perspektif. Dalam hal ini menyatakan berdasarkan kutipan di atas dapat dikemukakan di sini bahwa teori dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah teori lensa atau teori perspektif. Teori berfungsi membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu bagaimana mengumpulkan data dan analisis data. Kalau dalam penelitian kualitatif, teori diuji berdasarkan data lapangan, tetapi dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi untuk memandu penelitian dalam bertanya, mengumpulkan data dan analisis. Berdasarkan data dan analisis. Contoh, judul di atas, maka teori yang perlu dikaji dan diperdalam oleh peneliti adalah teori tentang produktivitas kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti kemampuan kerja, etos kerja, alat-alat kerja, motivasi kerja, iklim organisasi, dan kepemimpinan melalui teori-teori tersebut. Peneliti dapat lebih memahami hal-hal yang terkait dengan produktivitas kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat membuat pertanyaan dan mengumpulkan dan analisis data yang terkait dengan produktivitas kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas kerja yang ditemukan berdasarkan data di lapangan. Di sini ada pengumpulan data. Pengumpulan data memahami permasalahan yang diteliti, yaitu produktivitas kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta memperhatikan rumusan masalah penelitian. Maka peneliti selanjutnya masuk ke tempat yang diteliti, situasi sosial atau setting penelitian untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan pengujian kredibilitas data lebih banyak dilaksanakan secara bersamaan. Jadi peneliti melakukan pengumpulan data sekaligus melakukan analisis data dan sekaligus juga melakukan pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi. Nah, proses pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kuantitatif dapat menggunakan model yang dikembangkan oleh Pradlis atau Miles and Huberman, seperti yang telah dikemukakan pada bagian 3 tentang metode kualitatif. Pada bagian 1 tentang proses penelitian kualitatif telah dikemukakan bahwa proses penelitian kualitatif meliputi 3 tahap, yaitu tahap deskripsi, tahap kategorisasi, dan tahap koneksi. Proses analisis data menurut Miles and Huberman bersifat interaktif, yaitu data collection, data reduction, data display conclusion, sedangkan analisis data menurut Pradlis adalah analisis domain taksonomi. Sesuai dengan contoh judul penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan pada PT Sinar Pelangi. Contohnya, kita ambil data di PT Sinar Pelangi. Pengumpulan data dilakukan yang terkait dengan produktivitas kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelum melakukan pengumpulan data yang lebih mendalam, maka peneliti melakukan penjelajahan terlebih dulu untuk memperoleh gambarkan umum tentang situasi sosial yang diteliti. Ada analisis data juga. Analisis data seperti telah dikemukakan. Analisis data kualitatif setelah di lapangan meliputi analisis deskriptif, kategorisasi, komparatif, dan asosiatif atau mengkonstruksi hubungan antara kategori hubungan. Ketiga analisis ini dapat diilustrasi